Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Saat Indah. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sidang jemaat kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk saat ini, untuk hari ini, Kau izinkan kami Tuhan, kami mau berbakti padamu Bapa. Sucikanlah pikiran dan hati kami. Kami siap Tuhan untuk terus berbakti kepadamu, terus menyembahmu Bapa di tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu Bapa dan pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tak berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Hari ini di minggu yang ceria ini kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia di tengah situasi yang seperti ini. Satu pujian hari ini kurasa bahagia kita naikkan bersama-sama. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita mau bergandengan tangan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, Kau sahabatku. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Walau saat ini kita masing-masing berada di rumah sendiri-sendiri, tapi hati kita, iman kita terus disatukan oleh Tuhan Yesus. Saat ini, minggu ini kita mau berdoa syafaat terkhusus untuk bangsa dan negara, kota Solo, dan juga gereja kita yang terkasih. Dan kita akan berdoa. Tuhan telah memberkati kita dari waktu ke waktu, dan kita yakin situasi peristiwa ini adalah berkat dari Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan.
Firman Tuhan dalam minggu ini terambil dalam Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang 46. Matius 26 ayat yang 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan membacakan bagi sidang jemaat. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Hatiku ku rindu menyembah-Mu, Yesus, Yesus Tuhan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau hambanya, Bapak Pendeta Muda Paulus Batara Nusantara. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk mendengar setiap firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu. Tuhan, bungkus kami rapat-rapat dengan kuasa darah-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga menyiapkan hati mereka untuk dapat mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dan mereka dengan penuh hikmat dan penuh kesungguhan. Dan mereka boleh mendengarkan. Dan mereka boleh bersama-sama menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pewartaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan.
Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara juga menikmati hadirat Tuhan. Karena walaupun saudara dan saya tidak beribadah di gedung gereja, tetapi yang sebenarnya yang dinamakan gereja adalah setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja bukan saja gedung, tetapi gereja adalah orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin saat ini iblis mulai tersenyum dan tertawa bertepuk tangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja, saudara dan saya, walaupun tidak beribadah di gedung gereja, maka saudara bisa beribadah di rumah masing-masing. Maka di setiap sudut-sudut kota, di tengah-tengah perkampungan ada keluarga Kristen. Di situ nama Tuhan dipermuliakan, ada ibadah. Lah ini Bapak Ibu Saudara yang luar biasa yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara, himbauan pemerintah, memang kita belum bisa mengadakan ibadah di gereja kita masing-masing. Himbauan pemerintah sampai tanggal 21 April Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus tetap sabar, maka kita harus tetap mematuhi apa yang menjadikan peraturan pemerintah, karena pemerintah juga yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah kuat menanggung derita. Tema bulan ini, bulan April, di mana sebenarnya kita juga ada tema besar, ada perayaan besar, yaitu Paskah. Dan kita percaya kita juga akan merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Paskah di bulan ini dengan temanya juga yang sudah saya buat, yaitu penyerahan secara total. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama saat ini boleh mendengarkan setiap firman Tuhan. Di dalam pembacaan Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Di sana tadi saudara sudah mendengar yang sudah dibacakan oleh pembawa acara Bapak Narbuko. Dan kita bersama-sama menikmati di mana Tuhan Yesus bergumul berat sekali apa yang ditanggungnya. Tuhan Yesus mendapatkan tugas yang sangat-sangat penting. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengambil judul kuat menanggung derita. Saya percaya dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak lepas dari setiap ujian, masalah, pencobaan, penderitaan dalam hidup ini. Namun Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama, apa yang kita hadapi, apa yang saat ini sedang kita tanggung, masalah penderitaan kita. Mungkin saat ini ada banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan. Mungkin keluarga kebingungan bagaimana, tidak bisa mendapatkan keuangan, ada ekonomi yang saat ini mungkin sedang berguncang di dalam keluarga. Juga mungkin ada masalah sakit penyakit yang belum bisa disembuhkan. Juga saat ini mungkin ada situasi keluarga yang saat ini hubungan antara ayah dan ibunya dan anaknya kurang harmonis. Ada keputusan hubungan komunikasi sehingga ada masalah keluarga itu. Juga mungkin banyak ada masalah-masalah yang saat ini dialami kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin anak-anak kita yang saat ini tes ujian, maka apakah besok anak-anakku bisa kuliah? Dan saat ini mungkin ada yang bergumul tentang pasangan hidup. Anak-anaknya sudah berusia, tetapi belum mendapatkan pasangan hidup. Ini suatu hal yang menjadikan pergumulan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini kita terus dihadapkan kepada setiap persoalan, masalah, dan penderitaan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita menanggung dengan kuat penderitaan itu, masalah itu. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak kuat dengan menghadapi tanggungan hidupnya. Mungkin mereka ada masalah yang terus bertubi-tubi, tidak kunjung selesai. Maka ada banyak orang yang mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya.
Ada yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Mereka ekonominya hancur, bisnisnya hancur. Mereka berusaha untuk bagaimana mereka mencukupi hidupnya. Mereka bisa merampok dan berbuat kejahatan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada pengacara kondang yang terkenal di Indonesia ini, Hotman Paris Hutapea, saudara, itu pernah mengalami stres berat di tahun 1983. Yaitu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ini ketika dia bekerja di salah satu bank Indonesia pada tahun 1983, dia pernah stres. Dia pernah ingin bunuh diri. Dia pernah ingin meminum obat nyamuk, yaitu Baygon Sayang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika dia mau meminum itu, dia mendengar seorang yang sedang ketawa, yaitu seorang tukang becak, Bapak Ibu Saudara. Dan ketawanya seorang tukang becak itu membuat dia kaget. Maka dia berpikir, dia punya harta triliunan, dia kaya, tetapi dia mengapa menghadapi masalah dia stres, sedangkan bapak tukang becak itu dia mungkin kekurangan, ya, anaknya banyak, tetapi bisa ketawa-ketawa. Lah itu Paris Hotman itu tidak jadi bunuh diri, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dalam menanggung masalah derita, maka mereka ada yang tidak kuat. Tetapi saya percaya saudara dan saya sebagai anak Tuhan, maka saudara akan kuat menanggungnya. Tuhan Yesus sudah memberi keteladanan kepada kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu ini. Mungkin ada yang beribadah saat ini, mungkin ada yang nanti sore, tapi firman-Nya saat ini sama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberikan keteladanan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan Yesus menanggung derita yang berat, yaitu dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mengampuni dosa manusia melalui kematiannya. Maka Bapak Ibu Saudara, secara manusia Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Secara manusia dia mengalami suatu penderitaan yang berat, penderitaan yang secara manusia dia tidak kuat menanggungnya. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-37 dan ke-38. Mari kita lihat bersama-sama. Ini kemanusiaan Yesus, di mana Tuhan Yesus sebagai manusia dia juga berat menanggung beban hidupnya. Ayat 37 dan ayat yang ke-38a. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan Yesus ada kesedihan, di situ Tuhan Yesus ada perasaan takut, di situ Tuhan Yesus mengalami sesuatu yang berat yang ditanggungnya. Hatiku sangat sedih. Ini menunjukkan bahwa Yesus yang secara manusia menanggung berat apa yang dialaminya, yaitu dia harus mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia menghadapi derita, menghadapi salib? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengambil satu langkah yang tepat. Ini yang menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus menanggung derita, masalah besar yaitu salib, dia yang harus dianiaya, tetapi dia memutuskan, yaitu satu, dia berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus menanggung beban yang berat secara manusia. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, kemanusiaannya, tetapi dia berdoa. Di ayat yang ke-36 mari kita lihat bersama-sama, 36, 39, 42 dan 44. Di situ Tuhan Yesus berdoa. Mari kita lihat bersama-sama dan saudara bisa mendengarkan. Ayat yang ke-36.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus dia mengambil suatu keputusan yang tepat, yaitu dia berdoa di dalam menanggung bebannya, di dalam dia menanggung deritanya, yaitu salib. Ayat yang ke-39 di situ dikatakan bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya, jadi Tuhan Yesus juga di sini di ayat 39 mengambil suatu keputusan, dia berdoa. Mari kita lihat di ayat yang ke-42 dan 44. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada kata berdoa sudah 3 kali. Yang 44 mari kita bersama-sama. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus tidak kuat menanggung salib. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, Yesus yang ditentukan Allah untuk menebus dosa manusia, maka ketika dia kemanusiaan begitu berat yang ditanggung Yesus, maka Yesus mengambil suatu sikap. Ini yang menjadi keteladanan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia berdoa, ia meminta kekuatan dari Bapaknya, dia meminta Bapaknya memberikan kekuatan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-39. Di situ dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa Tuhan Yesus selama 3 kali berturut-turut, dia sampaikan pergumulannya itu kepada Bapaknya, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ini suatu penyerahan total yang dilakukan Yesus ketika menanggung beban yang berat. Dan Bapak Ibu Saudara, di Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-43, ini ketika Yesus berdoa, ketika Yesus menyampaikan pergumulannya kepada Bapa. Ayat yang ke-43 Injil Lukas pasal 22 ayat 43, di sana dikatakan bahwa maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus ketika berdoa, maka di situ malaikat Tuhan datang dan memberi kekuatan kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus yang begitu berat menanggung derita, yang di situ dikatakan penderitaannya itu, peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat yang ke-44. Ketika ia berdoa, ketika malaikat itu datang memberi kekuatan, maka di dalam pasal ayat 45 Lukas 22, lalu ia bangkit dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus kembali kuat, Tuhan Yesus kembali mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, sehingga dia dapat menanggung beban berat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini mendengarkan di rumah masing-masing, banyak persoalan, banyak beban berat di dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak pergumulan, mungkin Bapak Ibu Saudara sampai meneteskan air mata. Tuhan, mengapa ini mesti terjadi? Tuhan, mengapa anak-anakku belum menikah? Tuhan, mengapa dan mengapa banyak persoalan berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat ini firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan keteladanan kepada kita, yaitu ketika kita berbeban berat, jangan lupa datang kepada Allah berdoa. Maka ketika kita berdoa, kita dikuatkan Tuhan. Paulus pernah berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus juga hamba Tuhan yang mendapatkan masalah berat di dalam pelayanannya, tetapi dia juga percaya, meyakini bahwa Tuhan itu menolong dan Tuhan memberkati dia
sehingga dia pelayanannya boleh tetap terus berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan berdoa Tuhan Yesus menjadi kuat. Dengan berdoa Tuhan Yesus bisa menguatkan murid-muridnya. Ia siap menghadapi salib. Saya percaya pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan masalah berat saudara, pekerjaan, anak-anak, masa depan keluarga kita, mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, tetapi saat ini Tuhan mau kita berdoa. Apalagi saat ini yang dialami bangsa kita Indonesia. Kita sedang bergumul, berperang melawan virus corona. Bagaimana kita harus tetap berdoa. Kita tetap membuat mezbah keluarga. Bersama keluarga kita tetap memuji Tuhan. Dan kita tetap menyembah Tuhan. Maka saya percaya virus corona apapun yang saat ini menakutkan, kita dimenangkan Tuhan. Dan kita tidak terjangkit virus corona. Ketika kita berdoa ada kuasa. Ketika kita berdoa di situ Tuhan beri kekuatan. Ketika berdoa kita mengalami kemenangan. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, beban berat hidup kita, kita jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah takut. Kita jangan pernah kita lari atau menghindar. Tetapi mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam doa kita ada kuasa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami terberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, yang saat ini memberikan kami kekuatan. Mungkin saat ini kami sedang ketakutan menghadapi situasi saat ini. Kami menghadapi ketakutan di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Ada setiap persoalan berat, ada beban berat yang kami tanggung. Tetapi kami berdoa, hamba-Mu tidak tahu apa yang dihadapi setiap jemaat Tuhan. Mereka berdoa di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mendengar seru doa mereka. Tuhan, Engkau menguatkan mereka.
Dan Tuhan, Engkau memberikan kemenangan sehingga mereka tidak mengalami ketakutan. Walaupun banyak orang saat ini ketakutan, tetapi kami percaya, kami berseru kepadamu. Dalam nama Yesus kami dikuatkan, kami dimenangkan, dan kami menjadi pemenang-pemenang. Kami percaya di dalam minggu ini setiap umat Tuhan yang berdoa, yang beribadah, khususnya Jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading, diberkatilah engkau, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah setiap apa yang menjadi pergumulanmu. Terima kasih Tuhan, ampun setiap dosa kami dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, dan kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat